Oke ya. Nah, dibuka halaman 2. Oh, share screen-nya belum ya? Share screen ya. Share screen-nya Belum, Pak. Belum. ini. Oke, sudah ya? Sudah kelihatan ya? Masih muter. Masih loading. Sudah, Oh, Pak. udah, Pak. Nah, kemarin di sini ini adalah jenis-jenis pekerjaan ya. Judul dari tema kita itu adalah Aku dan Cita-Citaku. Sebelum kita membahas ini, saya mau bertanya dulu kepada kalian, apa sih, siapa yang tahu sih, cita-cita itu apa ya? Siapa yang tahu? Ingin menjadi apa di masa depan? Siapa itu suaranya sedikit? Alvaro itu, Pak. Oh, Alvaro itu. Oke, Alvaro apa? Coba diulangi lagi. Ingin apa? Pekerjaan yang ingin dilakukan di masa depan. Pekerjaan yang ingin dilakukan di masa depan. Mungkin ada yang punya jawaban lain. Impian di masa depan. Siapa itu? Kevin ya kayaknya ya. Kevin Renzo. Oke, Kevin. Diulangi lagi, impian apa tadi? Impian di masa depan. Impian di masa depan. Oke. Ada yang lain lagi? Apa sih yang dimaksud dengan cita-cita itu? Felicia Airi. Keinginan yang terpendam. Kenapa? Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Alvin apa? Alvin coba diulangi lagi. Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Oke, baik. Nah, cita-cita itu adalah sesuatu atau harapan ya, harapan kita. Tapi kadang harapan itu kadang tidak terwujud ya. Tapi lebih baik kita memiliki cita-cita daripada kita tidak sama sekali memiliki cita-cita. Karena kalau kita memiliki cita-cita, maka kita akan mempunyai tujuan hidup. Ya, punya tujuan hidup. Tetapi ya, cita-cita itu atau harapan kita yang di masa mendatang itu bisa tidak terwujud. Apa alasannya? Kenapa kok cita-cita kita itu kok bisa tidak terwujud? Siapa yang bisa menjawab? Karena tidak bekerja keras. Iya, betul, pinter sekali. Karena tidak belajar, karena tidak bekerja keras, ya. Karena kurang semangat. Ya. Jadi cita-cita itu sebetulnya bisa kalian raih, ya. Sangat mudah kalian raih jika kalian serius dalam menggapai cita-cita tersebut. Saya berikan contoh di sini misalnya yang menjadi apa? Yang ingin punya cita-cita menjadi guru. Ya. Ya mau enggak mau harus kerja keras, harus rajin. Ya, karena guru itu mencerdaskan, memberikan ilmunya kepada orang lain. Misalnya yang kedua ini arsitek. Memberikan jasa. Iya, memberikan jasa. Nah, misalnya yang kedua arsitek. Nah, arsitek ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, ya, ahli menggambar. Nah, orang mungkin saat ini kalian saat SD kalian tidak bisa menggambar misalnya ya, misalnya. Tetapi jika kalian ingin belajar, ya ingin menggapai cita-cita kalian, kalian ingin menjadi seorang arsitek, kalian bisa serius, ya belajar dengan serius, kalian akan bisa menggambar itu. Jadi artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha, bekerja keras. Sama seperti kalian, misalnya kalian pengen sekali mendapatkan nilai-nilai yang baik saat sekolah. Itu sangat mudah sebenarnya. Ya. Caranya apa? Yaitu
Belajar, bekerja keras, Belajar ya. dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, ya, tidak main-main belajarnya. Baik, yang berikutnya seorang dokter, dokter hewan ini, ya, dokter hewan. Sama juga seorang dokter pun harus belajar dengan keras. Nah, masing-masing pekerjaan ini memiliki keahlian masing-masing. Contohnya misalnya guru, arsitek, dokter, pelukis, pilot itu punya keahlian masing-masing. Ya, misalnya seperti pilot. Pilot mempunyai keahlian apa? Pandai menerbangkan pesawat. Ya. Nah, itu. Nah, di tema 6 itu bahasa Indonesianya itu membahas tentang puisi. Nah, ini ada satu contoh puisi yaitu Cita-citaku. Nah, dalam membaca puisi itu harus kita dalami dulu ya makna-makna dari setiap kata dan kalimat. Ya. Nah, agar puisi dapat terbaca dengan baik. Oke, nah sebelum saya meminta untuk kalian membaca puisi, nah di sini ada yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, ini judul ya, cita-citaku judul. Nah ini anganku itu berarti kata, ya satu kata. Melayang satu kata. Nah, kumpulan dari kata-kata ini adalah kalimat. Nah, satu kalimat ini yang paling atas itu, kalau di dalam puisi dinamakan baris. Jadi, anganku melayang ke masa depan itu adalah baris satu. Kemudian, aku ingin menjadi seorang guru itu baris 2. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, baris 3, guru tanpa pamrih berbagi ilmu, baris 4. Nah, baris 1, baris 2, baris 3, sampai baris 4, ini dinamakan bait. Ngerti ya? Ada baris, ada bait. Nah, di puisi Cita-citaku ini, itu terdiri dari berapa bait? Siapa yang tahu? 2. Bagus. 2 bait. Satu baitnya itu ada berapa baris? 4. Pinter sekali. Hebat. Berarti kalian sudah mengerti ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri puisi. Nah, yang di sini tadi ya, yang kemarin itu kalian jawab ya, ya sudah beberapa anak sudah benar tugas kemarin. Ya. Ada kumpulan kata yang tersusun menjadi kalimat dan itu dinamakan dengan baris. Menemukan baris terkumpul menjadi beberapa bagian, itu adalah bait. Nah, kemudian tuliskan bunyi vokal dari akhir kata setiap baris. Nah, bunyi vokal. Sebentar, saya bukakan ini dulu ya, PT saya. Saya share screen-nya saya ganti dulu. Baik. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya, Pak. Sudah. Ini ciri-ciri puisi ya, ciri-ciri puisi secara umum itu penulisannya dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada baris, ada bait. Diksi
yang digunakan biasanya bersifat indah, kias, dan padat. Apa sih itu diksi? Nanti saya jelaskan. Majas merupakan suatu hal yang dominan digunakan dalam bahasa puisi. Apalagi itu Pak majas itu Pak? Nanti saya jelaskan ya. Bunyi vokal akhiran tiap baris biasanya teratur. Nah, bunyi vokal itu biasanya dinamakan dengan rima. Apa sih rima itu Pak? Nah, oke. Tadi yang di buku paket itu ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris 1 sampai baris 4 adalah bait puisi. Nah, sekarang diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Pemilihan kata maksudnya apa, Pak? Pemilihan kata yang tepat. Nah, misalnya contoh di sini. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja. Nah, apa sih makna atau arti kata berpangku tangan itu apa sih? Tidak mau bekerja keras. Iya, tidak mau bekerja keras. Diam saja, ya. Diam saja, pasrah, tidak mau bekerja keras. Nah, itu ya, tak akan aku berpangku tangan. Nah, berpangku tangan itu ya diam saja, diam, tidak melakukan apa-apa. Ya, berpangku tangan. Berpangku tangan itu kayak mengandalkan dapat. Berpangku tangan itu kita tidak melakukan apa-apa. Bermalas-malas. Nah, di kalimat ini takkan aku. Nah, berarti takkan tidak akan berpangku tangan jika ingin meraih cita-cita. Nah, itu ini pemilihan ini yang dikatakan dengan diksi ya. Pemilihan kata yang tepat. Sebetulnya berpangku tangan pun ini bisa diganti. Takkan aku berdiam saja, bisa. Tetapi ya di dalam puisi itu biasanya kan dipilih kata-kata yang apa ya, yang bermakna yang hiperbola, yang biasanya yang dilebih-lebihkan gitu, biasanya ya, hiperbola. Nah, demi tercapainya cita-citaku. Nah, itu diksi ya, diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat. Itu diksi. Nah, kemudian majas. Apa sih majas? Sebetulnya majas itu kalau kita mau mempelajari secara detail itu nanti kalian saat di SMP dan SMA. Namun di SD saya hanya memberi pengertian saja. Majas itu adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau kiasan, dikiaskan. Biasanya puisi itu menggunakan kata-kata kiasan. Nah, ada jenis-jenis majas. Di sini ada majas perbandingan, majas sindiran, dan majas penegasan. Udah, cukup itu saja kalian tahu ya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu allegri, hiperbola, metafora, itu tidak akan saya jelaskan ya. Nah, nanti kalian akan tambah bingung nanti. Oke, cukup itu aja. Majas itu adalah melukiskan sesuatu atau mengkiaskan puisi, kalimat yang ada dalam puisi. Next, berikutnya. Nah, ini rima. Ini yang tadi yang diminta di buku paket tadi. Ya. Rima itu adalah bunyi vokal akhir pada baris puisi. Bunyi vokal. Tahu ya bunyi vokal ya? Vokal itu apa? Bunyi vokal A, I, U, E, O. Ya. Nah, coba kalian perhatikan contoh puisi yang ada di layar itu ya. Anganku melayang ke masa depan. Vokalnya apa? Huruf vokalnya apa? Huruf vokalnya apa? Ya. Aku ingin menjadi seorang guru. Huruf vokalnya saja. Oh ya. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Vokalnya guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, huruf vokalnya itu AU. Tapi kenapa kok saya menulis di sini ABAB? Nah, ini adalah pola rima, ya, pola bunyi vokal. Pola bunyi vokal itu biasanya bebas sih sebetulnya sih mau menggunakan A, B, atau
CD itu bebas, tapi kebanyakan itu menggunakan AB. Nah, di sini karena di sini apa namanya? A dengan A ya, depan A, masa depan, garis depan A, sehingga kita menggunakan pola A. Kemudian seorang guru berbagi ilmu karena huruf vokalnya U, sehingga kita menggunakan pola B. Jadi ada juga puisi yang memiliki pola rimanya itu adalah AA. Ada juga yang memiliki pola rima AABB. Juga ada ya. Macam-macam. Pak, Ya. saya mau tanya, anganku itu apa, Pak? Anganku itu bayanganmu. Kamu membayangkan, mempunyai angan-angan. Mempunyai angan-angan untuk untuk masa depan kalian. Itu kamu membayangkan, saya mau jadi apa ya? Itu angan ya. Anganku. Nah, angan itu adalah pilihan diksi ya. Masuk diksi, termasuk pemilihan kata. Ya, pemilihan kata yang tepat. Coba seandainya kamu menggunakan anganku itu diganti menggunakan kata bayanganku. Semakin maknanya akan semakin kabur ya, maknanya akan semakin tidak jelas. Bayanganku bisa jadi kalau kalian menggunakan kata bayanganku, bisa jadi bayangan-bayanganmu yang ada saat kalian berdiri terkena cahaya. Nah, itu kan menghasilkan bayangan. Nah, jadi anganku itu adalah pemilihan diksi yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi ini, yang baris 3, coba kalian perhatikan baris 3. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Nah, itu adalah diksi, ya. Pemilihan kata yang paling tepat. Bisa jadi kalian bisa sih sebetulnya mengganti guru adalah orang yang membagi ilmu, bisa jadi. Nah, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu ya, diksi. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Yang kalian perhatikan ini adalah lagu ya. Di buku paket kalian juga bisa membuka di halaman buku paketnya itu kalau tidak salah halaman 13 ya. Oke. 12. Halaman 12. Yang ingin saya bahas sekarang itu bukan lagunya, tetapi syairnya atau liriknya. Coba kalian perhatikan. Liriknya, ya syairnya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, nih, di sini saya catatkan. Coba kalian perhatikan. Ini sebetulnya berawal dari sebuah puisi sebetulnya. Lagu lagu kupu-kupu yang lucu ini awalnya berasal dari sebuah puisi. Mungkin saat itu sang penciptanya sedang melihat kupu-kupu yang terbang sehingga menuliskan kupu-kupu yang lucu kemana engkau terbang, hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang berayun. Nah, jadilah sebuah lagu. Jika diberi melodi, diberi nada, diberi melodi dan nada ya, itu menjadi sebuah lagu. Nah, nanti tujuan saya di pembelajaran tema 6 ini, kalian harus bisa membuat puisi, dan puisinya itu harus bisa menjadi sebuah lagu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat puisi? Nah, cukup mudah ya. Nah, sekarang sebelum membuat puisi, kita harus mempelajari dulu apa itu puisi, bagaimana bagian-bagian puisi itu apa saja, ya. Kemudian ciri-ciri puisi. Nah, oke. Coba kalian perhatikan rima yang ada di lirik lagu Kupu-Kupu. Rima di baris 1 rimanya.
Siapa yang tahu? A. A. Ya. Di baris 2 rimanya? A. Di baris 3 rimanya? A. Di baris 4 rimanya? A. Nah, berarti ini kan satu bait ya, satu bait lagu kupu-kupu ini atau lirik lagu kupu-kupu ini memiliki rima yang berpola. Yes, betul. Bagus, Wela, pinter. Pola rimanya adalah A. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum saya melanjutkan, sekarang kita bernyanyi dulu. Bernyanyi dulu. Nah, ini nanti ada tugas juga, tugas bernyanyi juga. Tugas bernyanyinya dibuat video, kalian boleh menggunakan baju yang ada kupu-kupunya juga boleh, baju yang punya sayap-sayap kupu-kupu itu juga boleh, yang menarik lah. Nanti dibuat videonya, kalian bernyanyi, dikirim ke Pak Indra. Kalau dalam bentuk video, tugasnya dikirim lewat WA. Ya. Oke, sekarang saya beri contoh dulu ya. Saya beri contoh dulu bagaimana nadanya. Kalau kita baca not angkanya itu dimulai dari nada si. Si, do, si, la, sol, la. Sol, si, la, sol. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Saya yakin kalian sudah pernah mendengar lagu ini. Sekarang saya minta Yola untuk menyanyikan kembali lagu ini. Coba. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, iya, bagus sekali, pintar. Tadi ada beberapa nada yang yang agak belok ya, yang belok itu maksudnya kurang tepat. Ada nada yang kurang tepat. Tapi bagus. Oke, nggak apa-apa, pintar. Berikutnya, Christopher, coba nyanyikan. Christopher, mana Christopher ini? Oke, ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu. Ya. Pak, aku nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Oke, coba saya kasih contoh sekali lagi ya. Saya kasih contoh sekali lagi. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, Nicholas bisa, Nicholas? Masih belum bisa? Masih belum bisa. Marcelo, coba Marcelo, ayo Marcelo. 1, 2. Kenapa Marcelo? Aku juga nggak bisa. Dia masih belum bisa semua.
Coba Bella. Aku belum 1, bener 2, dulu, 3. Pak. Kupu-kupu lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, terayun-ayun pada Tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah. Oke, ya terima kasih. Saya mau minta Ilin, mana Ilin? Pak. Oke. Yuk, mulai. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, ya bagus, terima kasih Ilin. Berikutnya, Lucy. Ya, silakan Lucy. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, ya sudah banyak yang bisa, tapi ada beberapa yang masih belum bisa. Oke, saya coba satu lagi. Alvin, coba Alvin. Mana Alvin? Saya, Pak. Oke, silakan Alvin. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilirmu. Nggak bisa, Pak. Ayo bareng-bareng sama Pak Indra. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, baik, nanti belajar lagi ya sama papa mama. Nah, setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, ya, setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, coba kalau kalian perhatikan di situ ada judulnya ya, kupu-kupu yang lucu. Kemudian B sama dengan do, 4/4, lento, ciptaan Ibu Sud, transkrip not balok, Dono M. Nah, di sini kita akan mempelajari tempo lagu tadi. Nah, tempo lagu yang ada di lagu kupu-kupu yang lucu itu tadi temponya apa? Lento. Lento, berarti menyanyikannya lebih lambat. Iya. Ya, lambat. Ya, betul. Apa yang tadi kita nyanyikan itu lagunya memang lambat. Ya, lebih lambat. Adagio itu lebih cepat dari lento. Yang paling lambat sekali adalah largo, tempo lagu largo. Ya.
Sebenarnya kan tempo lagu itu kan kemarin kita sudah mengenal ada 3 macam ya. Iya. Lambat, sedang, cepat. Nah, di sini ada tambahan lagi. Ada 8 ya, ada lambat sekali, largo. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presto, cepat sekali. Ah, presto ini kok kayak bandeng presto ini ya. Tahu ya, kenapa kok dinamakan presto? Kenapa kok dinamakan presto, cepat sekali? Ya, karena cepat sekali. Sama seperti kalau membuat bandeng presto itu ya, masak bandeng presto itu cepat sekali. Oke, baik. 8 tempo lagu ini kita akan cari lagunya, beberapa lagu yang sesuai dengan tempo lagu ini. Nah, di buku paket itu ada lagu juga. Lagu yang kedua judulnya apa? Tik-tik bunyi hujan. Tik-tik bunyi hujan. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan ya? Sepertinya yang bisa menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan, saya minta sama Kalista. Bisa ya Kalista? Mana Kalista? Ya, Pak. Yuk, bisa? 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terina. Cobalah tengok, dahannya tinggi. Pohon dan kebun basah semua. Oke, nah coba kalau kalian perhatikan, kalau lagu Tik-tik bunyi hujan ini sudah banyak yang bisa, ya. Coba sekali lagi saya mau mendengarkan suara merdunya Britani. Mana Britani? Coba nyanyikan Tik-tik bunyi hujan. Tik-tik, tik-tik, bunyi hujan di atas genting. Gitu. Coba, ayo Britani. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, gitu ya. Ini sepertinya Alan ini kayaknya mau mencoba bernyanyi Tik-tik bunyi hujan. Coba Alan, anak Alan. Alan, silakan Alan. Tik-tik, tik, bunyi hujan di atas genting. Terus? Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok, dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, iya, Peter. Oke, nah untuk lagu Tik-tik bunyi hujan itu temponya apa? Ada di situ temponya. Sedang. Jadi lagu Tik-tik bunyi hujan itu cara menyanyikannya itu lebih cepat daripada lagu apa tadi kupu-kupu. Ya, lebih cepat karena temponya sedang. Tapi kalau yang tadi kupu-kupu itu temponya Andante. lento. Ya. Lebih lambat. Oke. Baik. Nah, ini lento. Kalau sedang tadi andante ya. Kalau sedang tadi Tik-tik bunyi hujan itu andante, sedang. Tapi kalau yang kupu-kupu itu adalah lento. Nah, di sini ada cita-citaku. Nah, sekarang saya mau bagaimana cara membacakan puisi. Ya, kita membacakan puisi itu kita harus mendalami dulu makna-makna dari kata per kata, kalimat per kalimat. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh untuk membaca puisi Cita-citaku. Cita-citaku. Ciptaan Angelica.
Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah kujalani, semua cobaan kulewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah, jadi pada saat membacakan itu ya seperti tadi yang Pak Indra bacakan, itu ada di bait 1 ya. Ini puisi ini terdiri dari berapa bait? 3. 3 bait. 3. Satu baitnya ada berapa baris? 4. 4. Bait 1 4 baris, bait 2 4 baris, bait 3 4 baris. Rimanya ini baris 1. Rimanya I. Baris 2. U. Baris 3. I. Baris 4. U. Berarti polanya apa polanya? A, B, A, B polanya ya. Tapi kalau vokalnya I, U. Tapi pola rimanya adalah A, B. Oke, sekarang bait yang kedua. Rimanya apa? Ini vokalnya U. Baris 2, baris 3, baris 4. Berarti polanya A, B. ABAB enggak apa-apa, ABAB. Iya. Ya. Oke, berikutnya yang bait 3. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, polanya AA, iya, B. Oke. Sudah paham? Nah, kalau tadi saya membacakan di sini ya, di baris 3 ini ya, seakan selalu berbisik. Nah, di saat saya membacakan kata atau kalimat seakan selalu berbisik, suara saya itu seperti saya berbisik-bisik. Seakan selalu berbisik. Suaranya agak pelan. Ya. Oke. Siapa yang mau mencoba untuk membacakan puisi Cita-Citaku? Saya. Sepertinya sudah ada yang siap. Ya. Membacakan boleh menggunakan ekspresi, menggunakan gerakan-gerakan boleh. Lovea, coba Lovea. Lovea Anneke. Gak bisa, Pak. Loh, enggak bisa. Oh, Vincent berarti, Vincent bisa ini kayaknya, Vincent. Silakan bisa Vincent. semua. Oh, itu Vincent seragamnya itu pakai seragam hari Rabu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kan sekarang ada kemes. Oke, tidak apa-apa. Siapa ya? Sebentar. Saya mau minta sama Catherine. Mana Catherine? Catherine, coba dibacakan puisi Cita-Citaku yang ada di halaman 15. Gak bisa, Pak. Benar bisa. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Yang bisa mic-nya silakan dihidupkan. Aku, Pak. Ilen, coba silakan. Ilen, ayo. Dengan suara yang jelas ya dan lantang. Silakan. 1, 2, 3. Suara indah alat dari judul, Pak. Betul, dari judul dulu ya. Judul ciptaan baru isinya. Cita-citaku. Ciptaan Angelica. Suara indah alat musik.
Alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkahku jalani, semua cobaanku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Oke, baik. Ya. Apanya namanya? Ekspresinya tadi masih belum terlihat ya, ekspresinya masih belum terlihat. Siapa lagi yang mau coba? Lucy, coba Lucy. Silakan Lucy. Dari judul ya Lucy ya. Cita-citaku, ciptaan Angelika. Suara indah, alunan tenang menjadi. Serakah selalu berisik. Aku selalu ada. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin jadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah aku jalani, semua cobaan dilewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Oke, ya. Baik, terima kasih. Nah, dalam membaca puisi, ya, dalam membaca puisi itu harus ada tekanan, ya. Tekanan suara, ya. Kemudian ada intonasi, ada tempo juga membaca puisi itu. Tempo itu bukan hanya dilakukan di lagu, ya. Membaca puisi pun juga harus memperhatikan tempo, ya. Kadang cepat, kadang lambat membacanya, nah, seperti itu. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Ya, jadi ada apa? Ada nada keras, ada nada pelan, gitu ya. Aku selalu ada untukmu. Jadi pakai perasaan juga. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku. Nah, agak keras, ya, agak keras. Inilah cita-citaku. Menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani. Semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, semua akan perjuangkan. Nah, seperti itu. Jadi ada lambat, ada cepat, ada suara keras, ada suara lembut sekali. Nah, itu ya. Jadi kalau datar saja itu makna dari isi puisinya kurang menarik gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kalian pelajari juga, nanti akan ada tugas juga, tugas membaca puisi. Kalau bisa saya lombakan tugasnya. Oke, ya, baik. Berikutnya, tadi share ini ya, saya sampai. Oke, nah, sekarang coba tentukan rima. Nah, rima yang ada pada kupu-kupu yang terbang. Kupu-kupu. Apa namanya? Lagu kupu-kupu. Rimanya. Baris pertama, Lionel. Rimanya adalah bunyi vokal, bunyi vokal. Bunyi vokal dulu, bunyi vokal. Bunyi vokalnya apa? I. Baris kedua, A. Baris ketiga, I. Baris keempat, A. Nah, pola rimanya, polanya apa? A, B, A, B, A, B. A, B. Ya, A, B, A, B. Oke. Baik, untuk apa namanya? Puisi, kalian sudah cukup paham ya. Jadi jangan lupa nanti tugasnya
tugasnya jangan lupa tugas di Genius itu hanya halaman 5 dan halaman 6 ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu materi kita saat ini karena kita masih di awal-awal, jangan terlalu banyak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Semua sudah bisa akses SLC ya? Semua sudah bisa akses SLC, tidak ada kesulitan kah? Enggak, Pak. Tidak Tidak ada. ada ya, baik, pinter sekali. Oke, kalau begitu Zoom kita hari ini kita tutup dengan berdoa, ya. Doa penutup saya yang pimpin. Besok yang memimpin doa itu Saya Pak, belum Pak. yang belum siapa itu? Ayah siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Saya Pak. Nikolas, Pak. Nikolas ya belum ya? Itu suaranya siapa barusan itu? Suaranya Nikolas tadi. Oh Nikolas, oke baik. Nikolas besok memimpin doa pembuka dan doa penutup Zoom meeting ya. Oke. Oke baik, terima kasih Nikolas. Sekarang kita ambil sikap berdoa, kita akhiri. Besok ya, Nikolas bisa menyiapkan dulu, bisa membuat doa dulu, dicatat dulu, Iya kemudian Pak, besok, dari kemarin Pak. besok tinggal membacakan saja. Oke, baik, ambil sikap berdoa yang baik, kita tutup Zoom meeting hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu selama kami mengikuti Zoom meeting hari ini. Bapa, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan agar kami dapat mengikuti pelajaran-pelajaran di hari-hari berikutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan live meeting ya. Live meeting. Oke, sampai ketemu kembali ya. Bye-bye. Dadah Pak Indra. Dadah. Dadah. Baik, jangan lupa ya. Yuk, live meeting ya. Ya, dadah.